Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Novianur Agustin. Di video kali ini saya akan mereview artikel yaitu yang berjudul Pengaruh Elemen Front Diamond dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. Yang pertama, langsung saja ada pertanyaan, apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Yang pertama, motivasi atau isu yang ada di artikel ini yang berjudul Pengaruh Elemen Front Diamond dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan, yaitu laporan keuangan dapat menjadi suatu instrumen yang sangat penting dalam operasional sebuah entitas karena dari laporan keuangan dapat tercermin kondisi finansial entitas tersebut. Mengetahui laporan keuangan itu merupakan instrumen yang sangat penting, menjadikan para manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja keuangan dengan cara melakukan sebuah kecurangan. Dengan begitu dapat menarik para calon investor untuk menanamkan sahamnya di perusahaannya. Nah, selanjutnya ada research gap. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Anisha et al. 2016 menyatakan bahwa financial stability memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financial statement. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Renggani Sari, Budiasi, Wirajaya, dan Suprasto 2019 yang menunjukkan bahwa financial stability tidak memiliki pengaruh terhadap financial statement fraud. Variabel eksternal pressure yang diteliti oleh Indarto dan Gojali 2016 memiliki pengaruh positif terhadap fraudulent financing reporting. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Anisha et al. 2016 yang menyatakan bahwa variabel eksternal pressure tidak berpengaruh fraudulent financial statement. Variabel finansial target yang diteliti oleh Rengganis et al. 2019 menunjukkan pengaruh positif terhadap financial statement fraud. Namun penelitian yang dilakukan oleh Indarto dan Gojali 2016 menyatakan bahwa financial target tidak memiliki pengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Variabel nature of industry yang diteliti oleh Inayati dan Sukirman 2016 berpengaruh positif terhadap fraudulent financial reporting. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Yesherina dan Rahayu 2018 menyatakan bahwa nature of industry tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. Variabel ineffective monitoring yang diteliti oleh Agustina dan Pratomo 2019 memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian Ulpah, Nuraina, dan Wijaya 2017 yang menunjukkan ineffective monitoring tidak berpengaruh terhadap fraudulent financial reporting. Variabel opini audit yang diteliti oleh Ulpah et al. 2017 memiliki pengaruh signifikan terhadap fraudulent financial reporting. Tetapi berbeda dengan penelitian Anisha et al. 2016 yang menunjukkan hasil opini audit tidak memiliki pengaruh terhadap fraudulent financial statement. Variabel pergantian direksi yang diteliti oleh Amin 2018 memiliki pengaruh positif signifikan terhadap financial statement fraud, sedangkan penelitian Yashariani dan Rahayu 2018 menyatakan bahwa pergantian direksi tidak memiliki pengaruh terhadap financial statement fraud. Nah, selanjutnya fenomena. Jadi secara umum kecurangan akan selalu terjadi jika tidak ada pencegahan dan pendeteksian. Salah satu penyebab terjadinya kecurangan atau fraud yaitu adanya kelemahan pada pengendalian internal. Menurut teori
Creasy 1953 yang diteruskan oleh Skousen et al. 2008, ada 3 faktor yang selalu hadir dalam tindakan front, yaitu pressure, opportunity, dan rationalization yang disebut sebagai front triangle. Dalam perkembangan Wolff dan Hermansen 2004 menyatakan bahwa masih terdapat satu faktor tambahan, yaitu meningkatkan pencegahan dan pendeteksian front, yaitu capability, sehingga 4 faktor tersebut dinamakan front diamond. Pada dasarnya, front tidak akan terjadi bila seseorang memiliki kemampuan yang disertai dengan kontrol diri yang baik. Nah, jadi kritiknya itu tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan motivasi atau isu penelitiannya, research gap, dan fenomenanya dengan baik dan jelas. Selanjutnya yang kedua, yaitu jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. A. Teori Creasy 1953 yang diteruskan oleh Skousen et al. 2008, ada 3 faktor yang selalu hadir dalam tindakan front, yaitu pressure, opportunity, dan rationalization yang disebut sebagai front triangle. B. Wolff dan Hermansen 2004 menyatakan bahwa masih terdapat satu faktor tambahan untuk meningkatkan pencegahan dan pendeteksian front, yaitu capability. Selanjutnya yang C, untuk melakukan sebuah penipuan, orang yang tepat dan kemampuan yang tepat akan cukup cerdas untuk memanfaatkan kelemahan pengendalian internal, fungsi akses wewenang untuk keuntungannya. Wolff dan Hermansen 2004. D. Shelton 2014 menyatakan tekanan pressure sebagai motivasi seseorang untuk melakukan sebuah penipuan, biasanya karena beban keuangan. E. Terdapat beberapa kondisi terkait dengan kesempatan yang mengakibatkan seseorang untuk melakukan kecurangan, yaitu nature of industry, ineffective of monitoring, dan struktur organisasi atau Anisha et al. 2016. Selanjutnya F. Jensen dan McLean 1976 menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Anisha, Lindriyanasari, dan Asmaranti 2016. Nah, jadi kritiknya yaitu tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dari penelitian ini. Selanjutnya yang ketiga, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Nah, adanya sebuah hubungan antara kemampuan seseorang dan posisi seseorang dalam sebuah organisasi dapat memberikan kemampuan dalam memanfaatkan kesempatan untuk melakukan sebuah penipuan. Orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat akan cukup cerdas untuk memanfaatkan kelemahan pengendalian internal, fungsi akses wewenang untuk keuntungannya. Jadi kritiknya yaitu peneliti tidak menjelaskan secara jelas novelty penelitiannya pada bagian abstraksi ataupun pengantar penelitian. Novelty tersirat secara implisit di bagian kesimpulan penelitian ini. Seharusnya peneliti menjelaskan novelty penelitian di awal bagian abstrak ataupun pengantar penelitian. Novelty yang disajikan di atas merupakan hasil penelaahan dari reviewer di bagian latar belakang penelitian ini. Selanjutnya yang keempat, apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Nah, yang pertama, apakah stabilitas keuangan atau financial stability berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan?
Yang kedua, apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? 3. Apakah target keuangan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang keempat, apakah kondisi industri berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang kelima, apakah inefektif monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang keenam, apakah opini audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Yang ketujuh, apakah pergantian direksi berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan? Nah, kritiknya di sini tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup jelas menjelaskan perumusan masalah dalam penelitiannya. Selanjutnya yang nomor 5, apa tujuan penelitian ini? Jadi tujuannya yang pertama, untuk mengetahui pengaruh stabilitas keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan. Kedua, untuk mengetahui pengaruh tekanan eksternal terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang ketiga, untuk mengetahui target keuangan terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keempat, untuk mengetahui kondisi industri terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang kelima, untuk mengetahui inefektif monitoring terhadap kecurangan laporan keuangan. Yang keenam, untuk mengetahui opini audit terhadap kecurangan laporan keuangan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pergantian direksi terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, kritiknya tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup jelas menuliskan tujuan penelitiannya. Selanjutnya yang ketujuh, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Nah, yang pertama ada teori keagenan. Johnson dan McLeay 1976 menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara prinsipal dan agen dengan mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Anisha Lindrianasari dan Asmaranti 2016. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Nah, selanjutnya ada teori front triangle. Konsep front triangle saat ini digunakan secara luas dalam praktik akuntan publik pada Statement of Auditing Standard SAS nomor 99, Consideration of Front in a Financial Statement Audit, yang menggantikan SAS nomor 8248. Konsep ini bertumpu pada riset Donald Creasy 1953 yang menyimpulkan bahwa front mempunyai 3 sifat umum, yaitu yang pertama tekanan, kedua kesempatan, dan rasionalisasi. Selanjutnya ada teori front diamond. Front diamond merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari teori front triangle. Front diamond sebenarnya memiliki elemen-elemen yang sama dengan elemen yang terdapat dalam front triangle. Tetapi ada satu elemen yang ditambahkan pada front diamond, yaitu elemen kemampuan capability. Nah, di poin ini tidak ada kritik. Penulis sudah cukup jelas menuliskan grand teorinya. Nah, selanjutnya yang ke-8, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Yang pertama ada teori keagenan, yaitu kecurangan laporan keuangan menjadi cerminan dari teori agensi dan dapat menghasilkan keputusan investor untuk menanamkan sahamnya. Oleh karena itu, salah satu tantangan yang dihadapi oleh para investor dan kreditur yaitu kecerobohan atau salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditur. Yang kedua, teori front triangle. Kecurangan akan selalu terjadi jika tidak ada pencegahan dan pendeteksian. Salah satu penyebab terjadinya kecurangan yang mempunyai sifat umum tekanan, kesempatan,
rasionalisasi. Yang terakhir, ada teori von Neumann. Terdapat satu faktor tambahan untuk meningkatkan pencegahan dan pendeteksian fraud, yaitu kemampuan, merupakan upaya seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan demi tercapainya tujuan tersebut. Nah, kritiknya di poin ini yaitu peneliti tidak menjelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan judul penelitian secara eksplisit. Grand teori hanya tergambarkan secara implisit dalam penelitian ini. 9. Buatlah gambar kerangka konseptual. Nah, bisa kita lihat di sini ada kerangka konseptual. Jadi kritiknya untuk poin ini, peneliti tidak membuat kerangka konseptual. Kerangka konseptual di atas merupakan hasil penelaahan reviewer yang diambil dari hipotesis. Selanjutnya yang ke-10, apakah hipotesis penelitiannya? H1, financial stability berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. H2, external pressure memengaruhi terhadap kecurangan laporan keuangan. H3, financial target berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. H4, nature of industry berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. H5, ineffective monitoring berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. H6, opini audit berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. H7, pergantian direksi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, jadi kritiknya itu tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan hipotesisnya dalam penelitiannya. Selanjutnya yang ke-11, jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis datanya. Yang pertama, analisis regresi data panel. Kritiknya, peneliti sudah jelas menampilkan rancangan penelitiannya. Selanjutnya, definisi operasional variabel dan pengukurannya. Yang pertama, financial stability, yaitu change sama dengan total aset T dikurang total aset T min T dibagi total aset T min 1. Kedua, external pressure debt to asset ratio sama dengan total debit dibagi total aset. Selanjutnya, financial target ROA sama dengan earning after interest and tax dibagi total aset. Yang keempat, nature of industry, yaitu sama dengan inventory sama dengan inventory T dikurang inventory T min 1 dibagi sales T dibagi sales T min 1. Selanjutnya, ineffective monitoring, yaitu sama dengan without jumlah dewan komisaris independen dibagi jumlah total dewan komisaris. Selanjutnya, opini audit, yaitu perusahaan yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas sama dengan 1. Perusahaan yang mendapat selain opini tersebut sama dengan 0. Selanjutnya yang terakhir ada pergantian direksi. Terdapat perubahan direksi perusahaan sama dengan 1, tidak terdapat perubahan direksi perusahaan sama dengan 0. Nah, kritiknya di sini tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup jelas menampilkan variabel dan pengukurannya. Selanjutnya yang C, teknik penarikan sampel. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan hal tertentu. Sampel untuk penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2016 sampai 2018.
Untuk kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menjelaskan penarikan sampel dan sudah menjelaskan kriteria untuk penarikan sampelnya. Selanjutnya yang D ada unit analisis. Jadi unit analisisnya itu adalah 13 perusahaan yang memenuhi kriteria dari total populasi sebanyak 171 perusahaan. Kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menampilkan unit analisis tetapi secara implisit. Selanjutnya yang E ada jenis data. Jadi jenis datanya dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari website perusahaan manufaktur yang terdapat di BI periode 2016 sampai 2018. Kritiknya, peneliti sudah jelas menampilkan jenis data secara implisit. Selanjutnya yang F ada uji kelayakan model. Yang pertama ada uji Chow, common effect versus Pickett effect. Yang kedua uji Hausman, Pickett effect versus random effect. Yang ketiga uji Lagrange multiplier, common effect versus random effect. Nah, kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menampilkan uji kelayakan model, sudah dijelaskan secara terperinci. Selanjutnya yang G metode analisis data. Nah, di sini sudah ada hasil dari analisis statistik deskriptif. Jadi kritiknya untuk poin ini, peneliti sudah menampilkan analisis data yang bisa dilihat dalam bentuk tabel dan peneliti sudah menjelaskan tabel-tabel tersebut sehingga mudah dipahami. Selanjutnya yang 12 ada jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitiannya. Nah, di sini ada persamaannya. Jadi untuk kritiknya di poin ini, peneliti sudah jelas dalam menampilkan persamaan regresi dalam penelitiannya. Selanjutnya poin 13, jelaskan pembahasan hasil penelitian statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dan pembahasannya. Nah, yang pertama, statistik deskriptif. Peneliti tidak menampilkan data penelitian, tetapi peneliti sudah jelas menggambarkan tabel statistik deskriptif dan pembahasannya. Yang B, hasil uji kelayakan model. Peneliti sudah jelas menampilkan uji kelayakan model dan pembahasannya dalam penelitiannya. Yang C, uji hipotesis. Jadi yang pertama, H1, dari penelitian variabel financial stability memiliki nilai T statistik 3,224050, sedangkan nilai T tabel dengan tingkat A sama dengan 5% didapat T tabel sebesar 1,69552. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa variabel financial stability dalam penelitian ini berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Artinya H1 penelitian ini diterima. Selanjutnya H2, variabel external pressure yang diproksikan dengan rasio Lafrance memiliki nilai T statistik 3,797321, sedangkan nilai T tabelnya sebesar 1,6955. Jadi berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel eksternal dalam penelitian ini memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya H3, peneliti ini variabel financial target memiliki nilai T statistik 1,574347, sedangkan T tabelnya sebesar 1,69552.
Maka dapat disimpulkan bahwa variabel finansial target dalam peneliti ini tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Artinya hipotesis H3 dalam penelitian ini ditolak. Nah, selanjutnya H4, Nature of Industry memiliki nilai tes statistik 0,183682, sedangkan nilai T tabel sebesar 1,69552. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Nature of Industry dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Artinya hipotesis H4 dalam penelitian ini ditolak. Selanjutnya H5, variabel ineffective monitoring memiliki nilai T statistik 0,543184, sedangkan nilai T tabelnya sebesar 1,69552. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel ineffective monitoring dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Artinya hipotesis H5 penelitian ini ditolak. Selanjutnya H6, variabel opini audit memiliki tingkat T statistik 1,963563, sedangkan nilai T tabelnya sebesar 1,69552. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel opini audit dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Artinya hipotesis H6 penelitian ini ditolak. Selanjutnya H7, variabel pergantian direksi memiliki nilai T statistik 1,751107, sedangkan nilai T tabelnya sebesar 1,69552. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pergantian direksi dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Poin ke-14, apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya? Yang pertama itu kesimpulannya, jadi berdasarkan hasil analisis pengujian data dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya tentang pengaruh financial stability, external pressure, financial target, nature of industry, ineffective monitoring, opini audit, dan pergantian direksi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan. Di antaranya yang pertama ada financial stability yang dihitung dengan menggunakan rasio perubahan total aset berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan variabel financial stability memiliki nilai T statistik 3,224050 lebih besar dari T tabel 1,69552 dan nilai probabilitas 0,0012 lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya yang kedua ada external pressure yang dihitung dengan menggunakan rasio leverage, yaitu debt to asset rasio berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan variabel external pressure memiliki nilai T statistik 3,797321 lebih besar T tabel 1,69552 dan nilai probabilitas 0,0045 lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya yang ketiga ada financial target yang dihitung dengan rasio return on asset atau ROA tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini dibuktikan variabel financial target memiliki nilai T statistik 1,574347 lebih kecil dari T tabel yaitu 1,69552 dan nilai probabilitas 0,1319 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya yang keempat ada nature of industry yang dihitung dengan menggunakan rasio perubahan persediaan tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan variabel nature of industry memiliki nilai T statistik 0,183682 lebih kecil T tabel 1,69552 dan nilai probabilitas 0,8
562 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya yang kelima ada ineffective monitoring, tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan variabel ineffective monitoring memiliki nilai T statistik 0,543184 lebih kecil dari nilai T tabelnya yaitu 1,69225 dan nilai probabilitas 0,5933 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya yang keenam ada opini audit tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan variabel opini audit memiliki nilai T statistik 1,893563 lebih besar dari nilai T tabelnya yaitu 1,69552 dan nilai probabilitas 0,0644 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan perolehan atau tidaknya opini audit tersebut maka tidak mempengaruhi kemungkinan dilakukannya rasionalisasi atau kecurangan laporan keuangan oleh pihak manajemen perusahaan. Yang terakhir ada pergantian direksi, tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan variabel pergantian direksi memiliki nilai T statistik 1,751107 lebih besar T tabel yaitu 1,69552 dan nilai probabilitas 0,0961 lebih besar dari 0,05. Jadi untuk poin ini, poin kesimpulannya, kritiknya peneliti sudah menyampaikan kesimpulan dengan jelas yaitu berfungsi untuk menjawab rumusan masalah sehingga peneliti mudah mencari tahu hasil penelitiannya melalui kesimpulan. Selanjutnya ada keterbatasan. Jadi keterbatasannya yang pertama, peneliti ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur sehingga hasil penelitian ini hanya membuktikan hasil pengaruh kecurangan laporan keuangan di ruang lingkup itu saja. Yang kedua, model penelitian ini hanya menggunakan financial stability yang diukur dengan rasio perubahan total aset, external pressure yang diukur dengan rasio leverage yaitu debt to asset ratio, financial target yang diukur dengan rasio return on asset atau ROA, nature of industry yang diukur dengan rasio perubahan persediaan, ineffective monitoring, opini audit, dan pergantian direksi. Selanjutnya yang ketiga, periode pengamatan dalam penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian selama 3 tahun pengamatan. Jadi kritiknya untuk poin ini, peneliti sudah cukup jelas dengan lengkap terkait keterbatasannya. Jadi cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.